Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita dalam pembelajaran project peeling, yaitu mengenal jenis-jenis keripik. Dari kemarin kalian sudah dipahami tentang apa saja atau dedaunan apa saja yang bisa dibuat keripik. Semua daun bisa dibuat keripik, tapi apakah daun itu bisa dikonsumsi? Nah, kali ini saya akan mengajak kalian untuk berinovasi membuat keripik dari daun sirih. Kalau dalam bahasa Jawa disebut daun suruh. Apa saja manfaat dari daun suruh? Berkhasiat menghilangkan bau badan yang ditimbulkan bakteri. Daun sirih juga bersifat menahan pendarahan, menyembuhkan luka pada kulit dan gangguan saluran pencernaan. Selain itu juga bersifat mengerutkan, mengeluarkan dahak, mengeluarkan ludah, hemastotik, dan menghentikan pendarahan. Nah, itu adalah fungsi dari daun sirih. Tahu nggak bahwa di SMP Islaman Baul pun ada daun sirih di sekitar kita? Yuk, mau tahu gimana tempatnya? Nah, disinilah tempat daun sirih tumbuh di SMP Islaman Baul Ulum. Daunnya yang merambat, bisa merambat di tembok maupun di pohon ataupun yang lain. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara proses pembuatan keripik daun sirih. Yuk ikuti video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tini dan Nanda. Nah, hari ini aku akan membagikan resep keripik daun sirih. Nah, teman-teman, aku akan cobain dulu. Keripiknya renyah banget dan lapisan tepungnya ini tipis, empuk, dan dijamin enggak keras sama sekali. Kita tes kerenyahannya ya. Tuh kan, dijamin ini renyah sampai ke daun sirihnya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke resep dan cara pembuatannya. Yang pertama, ini aku sudah siapkan daun sirih. Ini bisa kalian timbang atau kalian hitung lembaran. Bisa antara sekitar 70 sampai 80 lembar yang ukuran sedang. Kemudian dicuci bersih dengan air mengalir, kemudian ditiriskan. Setelah itu aku akan didihkan air ini sebanyak 1 liter untuk merebus daun sirihnya. Tujuannya untuk mengurangi aroma dan rasa dari daun sirihnya supaya nggak terlalu pahit. Tapi kalau teman-teman suka masih terasa pahitnya, itu bisa direbus hanya sekitar 1 menit aja. Setelah airnya mendidih, kemudian aku akan tambahkan garam sekitar 1 sendok teh. Kemudian aku akan masukkan semua daun sirihnya yang sudah bersih dan sudah ditiriskan tadi. Sambil menunggu ini direbus selama 3 menit, boleh sesekali itu bolak-balik dengan menggunakan jepitan supaya panasnya merata. Dan kemudian setelah 3 menit kita bisa matikan kompornya. Kemudian setelah itu bisa kita angkat dan tiriskan. Supaya daun sirihnya ini tidak berubah warna menjadi kecoklatan dan tetap berwarna hijau, kita akan siram dengan menggunakan air biasa untuk menurunkan suhu panasnya agar proses pemasakannya itu berhenti. Setelah itu, airnya bisa kita buang dan ditiriskan kembali.
Karena daun sirih yang kita gunakan ini tadi sudah aku rebus, otomatis daun sirihnya akan masih mengandung banyak air di permukaan daunnya. Kemudian untuk mengurangi kadar airnya tersebut, aku akan susun ke dalam nampan atau tampi, kemudian aku akan jemur di bawah matahari sebentar aja. Bisa sekitar 5 hingga 10 menit aja. Nah, kelihatan banget kan permukaan daun sirihnya ini masih mengandung banyak air. Kemudian aku akan jemur sebentar aja. Setelah itu nanti kandungan airnya akan menyusut dan akan hilang. Nah, selanjutnya ini ada 2 butir kemiri, 3 siung bawang putih, dan 2 ruas kunyit segar yang aku akan haluskan dengan menggunakan blender dengan menambahkan 50 ml air putih. Nah, selanjutnya di wadah lain aku akan campurkan, ini adalah tepung beras sebanyak 250 gram. Kemudian ini adalah tepung tapioka atau tepung kanji 50 gram. Kemudian ini aku masukkan 1 butir telur utuh. Lalu kemudian aku tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan Royco atau penyedap lain sesuai selera 1 sendok teh. Selanjutnya aku tambahkan 3 sendok makan santan kara instan. Untuk penggunaan santannya ini jangan terlalu banyak, karena dapat mengakibatkan hasil keripiknya itu cenderung berminyak. Selanjutnya ini adalah bumbu yang sudah aku haluskan tadi. Kemudian ini aku tambahkan air sebanyak 250 ml dan itu dimasukkan secara bertahap. Jadi total penggunaan air dalam adonan tepung ini adalah sebanyak 300 ml, 50 ml untuk memblender bumbu dan 250 ml untuk mencampurkan sisa adonan tepungnya. Nah, setelah itu bisa diaduk hingga merata. Setelah diaduk dan dipastikan tidak ada tepung yang masih kering dan menggumpal, selanjutnya bahan terakhir yang akan aku tambahkan adalah daun jeruk yang sudah aku iris halus. Ini aku gunakan 5 lembar aja, kalian bisa gunakan 3 atau kalian bisa skip juga kalau kalian nggak suka. Nah, kemudian setelah diaduk, adonan tepungnya siap digunakan bersama daun sirihnya. Nah, ini dia daun sirihnya yang sudah aku jemur tadi. Permukaan atas daunnya sudah mulai mengering dan ini siap kita goreng. Selanjutnya aku akan panaskan minyak untuk menggoreng. Ini kurang lebih sekitar 1 liter. Api yang digunakan untuk menggoreng keripik sirih ini adalah api sedang. Selanjutnya kita tunggu hingga beberapa saat hingga minyak gorengnya ini benar-benar panas. Nah, setelah itu untuk adonan tepungnya itu wajib diaduk sebelum digunakan. Kemudian cara menggorengnya, kita ambil 1 lembar daun sirih yang sudah dijemur tadi, kemudian kita celupkan di adonan tepung secara merata. Bisa 2 atau 3 kali dicelupkan supaya benar-benar rata, kemudian bisa langsung dimasukkan ke dalam penggorengan. Jika minyak gorengnya benar-benar panas, maka daun sirihnya akan langsung mengapung. Teman-teman bisa masukkan sekitar 6 hingga 7 lembar daun sirihnya, karena kalau terlalu banyak memasukkan dalam penggorengan nanti akan rawan lengket satu sama lain. Jika bagian bawah permukaan daun sirihnya sudah mulai kaku, itu tandanya sudah bisa dibalik. Nah, sambil dibalik, jika ada daun sirih yang lengket satu sama lain, itu wajib kita pisahkan untuk memastikan adonan tepungnya di masing-masing daun itu benar-benar kering.
Jika sudah beberapa saat, tes kematangannya dengan cara mendorong daun sirihnya ke dasar penggorengan. Jika gelembungnya itu sudah sedikit, berarti tandanya keripiknya sudah kering dan bisa diangkat. Selanjutnya, ini aku sudah siapkan nampan atau loyang yang sudah aku alasi dengan tisu penyerap minyak makanan, supaya minyak di dalam keripik sirihnya semakin berkurang dan terperangkap di dalam tisu. Aku akan lanjutkan menggoreng hingga selesai ya teman-teman. Nah, untuk sekedar informasi, durasi untuk menggoreng keripik sirih ini cenderung lebih cepat dibandingkan kita menggoreng keripik tempe, keripik pisang, atau keripik singkong. Nah, teman-teman, untuk satu resep ini tuh jadinya sebanyak ini loh. Nah, selanjutnya aku akan mengurangi kadar minyaknya kembali. Ini untuk tahap yang kedua. Pertama, siapkan baki atau wadah, kemudian alasi dengan tisu penyerap minyak. Kemudian aku akan susun daun sirihnya, supaya nanti benar-benar tiris. Setelah wadahnya penuh seperti ini, aku akan masukkan ke dalam kresek. Dan untuk durasi mendiamkannya, kalau teman-teman ini mau dijadikan ide bisnis atau ide jualan, teman-teman bisa mendiamkan atau meniriskan ini selama kurang lebih sekitar 2 hari. Nah, karena aku hanya untuk konsumsi sendiri, jadi sekitar 1-2 jam aja itu cukup. Nah, ini bakinya aku masukkan ke dalam kresek, kemudian kreseknya aku ikat dengan rapat. Nah, teman-teman, mudah banget kan cara buat keripik daun sirihnya? Dan ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita sebagai antiinflamasi, antiseptik, dan lain-lain. Terima kasih ya teman-teman sudah nyimak videoku dari awal hingga akhir di cara pembuatan keripik daun sirih ini. Nah teman-teman, supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya, jangan lupa subscribe channel ini ya bagi yang belum, dan like videonya jika kalian suka. Oke teman-teman, demikian aja untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.